Assalamualaikum pemirsa dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar para pemirsa sekalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Kembali lagi bersama kami di channel Maestro Mobil Jogja. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit mereview sebuah MPV kecil dari negara Amerika Serikat, Chevrolet Zafira. Saya yakin pemirsa belum familiar dengan mobilnya. Kira-kira seperti apa sosok, bagaimana fiturnya, bagaimana spesifikasinya dari sebuah Chevrolet Zafira? Langsung aja kita cek langsung ke mobilnya. Ini dia sosok dari sebuah MPV dari Amerika Serikat, Chevrolet Zafira. Kita mulai dari eksteriornya. Bisa pemirsa lihat untuk eksteriornya, ini tidak jadul-jadul banget dan cukup milenial ya. Kita mulai dari desain headlampnya. Untuk headlampnya sendiri ya, dia sudah materialnya mika. Dan kemudian untuk reflektornya dia ada yang bentuknya kayak alis ya. Jadi memberikan kesan kalau headlampnya ini garang ya. Dan headlampnya juga sudah multi reflektor. Kemudian bagian tengah ada grill berwarna hitam dengan model horizontal, dilengkapi dengan logo Chevrolet di tengahnya. Oke, berikutnya kita turun agak ke bawah ya. Di sini ada body molding ya. Dia warnanya hitam. Untuk bahannya dia agak ada bentolan-bentolan itu ya, meruntul ya. Warnanya hitam. Kemudian di bagian bawah ini juga ada grill tambahan ya. Dia bukan dummy ya, dia nggak grill bikinan, tapi dia emang orisinil ya, dan menjalankan fungsinya dengan baik di sini. Bagian bawah desainnya juga horizontal. Kemudian yang unik ya, bisa dilihat wipernya ya. Wipernya dia kayak bus ya, jadi kanan kiri. Wipernya modelnya sapuan ke kanan dan sapuan ke kiri. Kemudian kita geser ke bagian samping dari Chevrolet Zafira. Untuk eksterior bagian samping Chevrolet Zafira dari depan, body molding depan ini nyambung sampai ke over fender dan nyambung lagi ke body molding sampai ke belakang. Bisa dilihat untuk bahannya sama ya, agak meruntul, kemudian warnanya hitam sampai ke belakang. Kemudian kita turun ke bagian ban. Untuk ban ini velgnya kaleng, tapi sudah dilengkapi dengan wheel dop untuk menutupi velg kalengnya. Untuk profil bannya 195/65 ring 15, dan untuk kondisi bannya ini masih tebel, masih 80% lebih, masih tebel banget untuk bannya. Oke, kemudian Chevrolet Zafira ini sudah dilengkapi variasi talang air model slim ya. Dia talang airnya slim, jadi lebih milenial untuk desainnya. Kemudian handle-nya di sini model cukil, dan bisa pemirsa dengar untuk suara tutupan pintunya. Ini asik banget. Ala-ala mobil Eropa, sangat kental. Bisa dilihat. Nah, untuk pintunya dia ada 2 step pembukaan. Jadi dari engsel pintunya dia emang sudah didesain untuk seperti ini. Dan ini masih kaku sekali. Nah, bisa dilihat. Nah, luar biasa. Baik, kita mulai geser ke bagian belakang dari unit ini. Untuk stop lamp dia modelnya seperti ini. Bisa dilihat di layar. Modelnya seperti bangco ya, merah kuning hijau, bertumpuk ya. Dan perbedaan warnanya kontras ya, merah, kuning, putih, merah lagi. Seperti itu. Kemudian untuk lagi-lagi untuk body moldingnya, yang dari bumper depan tadi nyambung ke over fender, nyambung ke body molding, ini masih nyambung sampai ke belakang. Jadi memang benar-benar mobil ini
dikelilingi 360 derajat oleh body molding ini. Kemudian untuk bagian belakang sudah dilengkapi wiper. Kemudian untuk mekanisme pembukaan pintu bagasi, di sini ada lubang kunci, pemirsa bisa tekan. Kemudian pemirsa bisa mengakses bagasi. Nah, bisa diperlihatkan untuk bagasinya, ya. Sebetulnya untuk Chevrolet Zafira ini memiliki konfigurasi 7 seater ya, atau mengakomodasi untuk 7 penumpang. Akan tapi pemilik sebelumnya ini menginginkan space bagasi yang lebih besar ya, sehingga merubah konfigurasi seat dari Chevrolet Zafira ini menjadi yang tadinya 7 seat jadi 5 seater aja. Tapi dampak dari perubahan konfigurasi tersebut, pemirsa bisa mendapatkan space bagasi yang ini bisa buat naruh 1, 2, 3 sampai 6 koper besar. Ini bagasinya besar sekali, dan untuk customnya ini dikerjakan secara rapi. Bisa dilihat sendiri, untuk lantainya juga sudah diperkuat. Kemudian untuk tanpa menghilangkan di sini, dan untuk mengakses ban serep seperti biasa, ban serepnya model gantung. Baik, kemudian untuk beralih ke bagian pintu bagasi, bisa diperlihatkan untuk lipetan kap bagasi ini masih utuh ya. Silen-silen pabriknya juga masih utuh, kemudian no kropos-kropos ya. Ini utuh banget, dan bahkan sampai ini door trim bagasi ini, hard plastiknya ini juga masih utuh. Sok bagasi juga masih kenceng, masih kuat sekali. Nah, ini nih nutup bagasi, suaranya asik. Baik, kemudian kita geser ke bagian kanan dari Chevrolet Zafira. Untuk bensinnya ada di sini, dan kita sebagai driver ketika masuk ke stasiun pengisian bahan bakar tidak perlu nyari tuas untuk membuka tutup bensin, karena dia udah cukup dibuka gini aja, seperti itu. Kemudian overall secara keseluruhan tidak ada perbedaan desain antara kiri dan kanan. Akan tapi pada poin ini saya akan menekankan untuk kondisi bodi mobil. Bisa pemirsa dengarkan, saya akan mengetuk. Impresi pertama saya ketika mengetuk mobil ini kaleng. Akan tetapi plat bodinya ini tebal sekali. Ini membuat, terus terang saya suka mobil-mobil yang dia platnya tebal ya. Memang akan membuat bobot mobil itu lebih berat, akan tetapi berdampak langsung pada kenyamanan kita saat berkendara. Jadi untuk mobil ini platnya masih kaleng, kemudian platnya tebel, dan kemudian untuk catnya juga original spec. Oke pemirsa, kita akan geser ke bagian yang menarik dari mobil ini, interiornya. Kita mulai dari door trim kiri depan. Baik, bisa pemirsa lihat untuk door trim kiri depan, ini bagian atas, paling atas ini materialnya empuk. Kemudian bagian depan ini materialnya keras, dan untuk bagian sini ini terlapisi oleh bludru yang juga empuk. Kemudian di sini ada handle buat buka tutup pintu, narik pintu ini. Kemudian di sini ini adalah saklar power window-nya. Terus untuk bukaan pintunya di mana? Bukaan pintunya ada di sini, ada di paling depan sini ya. Di sini model tarik, dan di depannya sini ada tweeter kecil. Kemudian bagian bawahnya sini juga materialnya empuk, dan bagian paling bawah sini ada door pocket yang di sini juga bisa buat naruh cup. Di sini ada cup holder ya, cukup buat naruh minuman kemasan dalam gelas. Kemudian bagian bawahnya lagi ada speaker. Kita masuk ke bagian dashboard
kiri depan. Baik, untuk bagian desain dashboardnya bisa pemirsa lihat simple ya, simple dan rendah. Salah satu yang buat saya suka sama mobil ini, dashboardnya rendah ya. Bisa pemirsa lihat, dashboard ini dia cuma setinggi pusar saya aja. Jadi visibilitas atau pandangan ke depan baik dari driver ataupun dari passenger atau penumpang ini luas sekali ke depan. Dan kita mulai dari kisi AC ya. Untuk kisi AC-nya ini gede banget ya. Untuk kisi AC-nya sendiri dia kondisinya masih 80% ya. Untuk sirip-siripannya masih utuh, hanya saja untuk geser-gesernya agak berat, itu nggak masalah. Kemudian bahan dari dashboard ini dia empuk, dan kita buka untuk laci dashboardnya. Ini dia untuk laci dashboardnya. Oh, ini ada buku manualnya, masih ada buku manualnya. Ini udah tua sekali ya. Nah, masih lengkap loh. Oke, untuk laci dashboardnya bagian dalamnya ini bahannya sweat dan sudah dilengkapi dengan lampu yang dia akan menyala kalau laci ini terbuka. Baik, kita akan geser ke bagian tengah. Bisa pemirsa lihat, ini bagian tengah bentuknya tidak mainstream ya, tidak seperti desain dashboard mobil pada umumnya. Untuk kisi AC-nya ini besar sekali ya di tengah, baik dari lubang AC maupun kisi-kisi AC-nya, sirip-siripan AC-nya ini besar sekali. Bisa pemirsa lihat. Ini untuk kondisinya masih 90% untuk kisi AC-nya. Dan di bagian tengah sini ada head unit single din. Untuk tombol hazard dia ada di tengah sehingga mudah dijangkau. Dan untuk pengaturan AC ada di tengah, pengaturannya cukup lengkap. Ada termometer, ada blower, ada katup untuk membuka output, dan modelnya puter-puter. Dan di sini ada asbak ya, modelnya seperti ini. Ada power output supply dan juga ada cup holder kecil di tengah sini. Kemudian untuk bagian tengah antara driver dan passenger depan, ini tidak ada konsol yang tinggi, dia rendah aja. Handbrake ada di sini. Kemudian yang unik bisa diperlihatkan untuk tuas shifternya, persnelingnya ya. Ini 1 2 3 5 speed, tapi untuk R-nya dia ke sini. Ya. Dilakukan dengan mencukil bagian bawah ini. Ini bagian bawahnya bisa dicukil, ini masuk ke R. Kalau nggak dicukil nggak bisa masuk ke R. Baik, kemudian kita turun ke bawah lagi untuk joknya ya. Terus terang ini joknya sebagian di cover, sebagian tidak ya. Untuk yang bagian di cover bisa dilihat bagian sandaran jok semuanya kita cover. Kemudian bagian yang bawah ya, bagian bawah ini kita lepas covernya karena untuk kondisi jok orisinilnya dia masih bagus banget ya. Bludru halus dan pengaturannya cukup lengkap. Nah, di sini ada reclining, ada buat majuin mundur jok. Kemudian kita naik ke sini ke bagian atas ini. Di sini ada spion tengah yang besar. Kemudian lampu plafonnya dia flat. Kemudian sun visor kiri kanan ya. Sun visornya kiri kanan. Dan untuk plafonnya bludrunya halus sekali. Bludrunya halus banget. Bisa dilihat, dan untuk lampu plafon tengah sendiri juga modelnya flat, tidak menimbulkan tonjolan-tonjolan di plafon, bukan tonjolan yang berarti. Ini plafonnya halus sekali. Oke pemirsa, kita geser ke driver seat ya. Kita mulai dari door trim dari driver seat itu sendiri ya. Baik, untuk panel-panelnya dan juga desain dari door trim tidak ada bedanya. Perbedaan hanya ada di sini ya. Di sini central power window hanya depan ya. Karena untuk mobil ini power window hanya tersedia untuk jendela depan saja. Kemudian di sini sudah ada electric mirror, tapi belum retract. Untuk handle-nya sama, dia ada di depan, nggak ada di sini ya. Jadi jenengan pemirsa nggak usah bingung kalau nggak ada handle di sini. Dia handle-nya di sini. Kemudian kita geser ke dashboard bagian kanan. Untuk model on off lampunya dia kayak mobil-mobil di Mercedes-Benz ya, dia diputar gini. Ini untuk lampu fog lamp, ini untuk lampu utama.
Kemudian sudah dilengkapi dengan levelingnya, leveling headlamp, jadi bisa mengatur tinggi rendahnya sorotan lampu headlamp. Dan di sini bisa diperlihatkan ini untuk mengatur tingkat kecerahan yang ada di display. Jadi kalau pemirsa pengen cerah tinggal diputar ke atas, kalau ingin sedikit redup bisa diputar ke bawah. Kemudian untuk bagian setir dia palang 3. Dia palang 3 dengan logo Chevrolet di tengah, klaksonnya bukan di tengah, klaksonnya ada di bagian sini. Jadi klakson ini siap memanjakan jempol Anda yang gatel ya, buat mencet klaksonnya. Kemudian untuk setirnya dia belum dia modelnya fix. Kemudian 3 pedal ya, 3 pedal karena ini mobil manual dan sudah dilengkapi dengan airbag di tengah. Oke. Kemudian untuk bisa diperlihatkan untuk instrumen klasternya ya, ini sudah lengkap mulai dari termometer, ada tachometer, speedometer dan juga jarum penunjuk bensin ya, full meter. Kemudian kita turun ke bagian fitur yang ada di driver seat ya. Untuk pengaturannya lumayan lengkap. Di sini ada buat maju mundurin jok, kemudian ada lumbar adjustable ya di sini untuk ngerendahin, dan ini untuk meninggikan joknya. Dan untuk recliningnya ini terus terang agak ribet, dia modelnya putar-putar ya. Untuk reban ini kita harus muterin putar-putaran di sini, dan untuk menegakkan sandaran jok harus muter ke depan. Pemirsa, untuk bukaan kap mesin Chevrolet Zafira letaknya di bagian grill ya. Jangan seperti saya yang bingung tadi ya. Dia letaknya di sini, cukup ditarik dan kap mesin ini akan terbuka. Oke. Kemudian oke. Ini adalah ruang mesin dari Chevrolet Zafira dengan mesin Ecotec ya. Ini Ecotec ya, Eco Technology 1800 cc. Dan untuk ruang mesinnya seperti ini. Sudah kita bersihkan sehingga tampilannya lebih bersih ya. Kemudian bisa dilihat untuk afron ini masih utuh sekali ya. Di bagian sini masih utuh, lipetan-lipetan pabrik, pres-presan pabrik ini utuh, termasuk dengan stiker-stikernya itu juga masih utuh sekali. Dan untuk ininya juga tebal sekali ya, afronnya ini tebal banget. Kemudian kita naik ke bagian kap mesin ya. Untuk kap mesin lipetan-lipetannya ini juga masih 100% utuh. Ini silennya bawaan pabrik, masih tanda lahirnya masih sempurna. Jadi mobil ini memang benar-benar utuh, tidak bekas insiden apa-apa, masih utuh, masih seperti lahir dari pabrik secara fisik. Oke pemirsa, kami kira sekian review singkat yang bisa kami sampaikan pada pemirsa sekalian tentang Chevrolet Zafira. Dan sekarang untuk ngomongin harga, terus terang Chevrolet Zafira ini merupakan salah satu stok yang ada di showroom kami. Untuk harganya dan spesifikasi, ini adalah Chevrolet Zafira manual tahun 2003. Untuk harganya kita buka di Rp55.900.000. Sekali lagi, Chevrolet Zafira tahun 2003 kita buka harga di Rp55.900.000. Baik pemirsa, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Buat para pemirsa yang ingin stay tune, buat para pemirsa yang ingin selalu update, bisa untuk stok kami dan juga status unit ini masih ada atau sudah sold out, bisa cek di website kami di www.maestromobiljogja.com. Di sana sudah ada simulasi tentang pembayaran kredit, kemudian dan lain-lain, termasuk nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Oke, sekian informasi dari kami. Terima kasih.